intimidasi terhadap saudara-saudara kita yang agama lain. Apakah adik pernah mendengar itu? Tentunya tidak. Oke, sebentar kita akan lanjutkan cerita itu. Sekarang ini kita memasuki jalur menuju ke Pelabuhan Benoa dan juga memasuki jalan tol menuju ke Nusa Dua. Jadi adik-adik bisa manfaatkan, mungkin mau ngambil gambar-gambar ya. Tolong jangan dong tidur itu merem ketek-ketek nanti ditanya di Sidoarjo Gipiana Bali gelap katanya, habis tidur terus ya. Gelap katanya Bu, tidur soalnya. Ya nyambung ya. Mainan nah itu kita lihat di depan sebelah kiri itu ya, itu adalah Pelabuhan Benoa ya, pelabuhan atau yang beristirahat dan juga akan mencari ikan. Nah ini kalau di bawah ini lurus, ini adalah Pelabuhan Benoa. Jadi pengerukan ini kelihatan ya adik-adik ya, tanah-tanah pasirnya itu yang tadi adik lihat di jalan raya itu kelihatan ya pengerukannya. Ya ini ya, walaupun Bali itu sudah 2 kali dikena bom adik-adik ya, tetapi dengan semangat dan juga motivasi yang diberikan oleh saudara-saudara kita di luar Bali seperti adik-adik sekalian yang terus berdatangan ke Pulau Bali. Ketika bom Legian ya meledak itu kan adik lihat dalam layar televisi ya kan, ketika itu juga banyak para wisatawan asing tentunya yang meninggalkan Bali, eksodus berlarut-larut sehingga Bali ini sepertinya kiamat. Tetapi mana Amrozi? Waduh. Enggak ya, walaupun nama tapi lain ya adik ya. Ya itulah ya, kita tentunya agama manapun ya tidak akan menginginkan, tidak akan ada yang mengajarkan ya untuk membunuh saudara sendiri, karena yang dibunuh itu saudara-saudara kita sendiri. Saya bahkan salut ya kalau itu seperti WTO yang dihancurkan itu, nah itu baru saya akan jempol itu, mereka berani ke sana. Tapi di sini ini apa artinya ya adik-adik ya, orang saudara-saudara kita semua. Makanya yang menjadi korban selain Australia yang terbanyak ya orang kita, orang Indonesia ya. Oke, orang-orang kita itu yang banyak. Bahkan ada Haji Bambang namanya itu seorang muslim, adik-adik betul-betul nangis dan terpukul kali ya, sedih dengan kejadian itu. Bahkan selamanya di Bali ini belum pernah kejadian itu. Mereka aman, tenteram, damai mencari nafkah di Bali. Beliau adalah istrinya seorang gadis Bali juga di desa situ. Nah, sepeda motor dengan kendaraan roda 4 beda. Ya itu mungkin ada sesuatu ya yang ditaruh bagi, kadang-kadang kan umat Hindu kan kalau dia sudah selesai membakar mayat ngapain itu kan melarung ke laut ya, mungkin gitu ya. Tetapi kalau siang-siang hari ini akan kelihatan ya apa namanya daratannya ya. Tapi biasanya pagi-pagi dia naik air pasang akan terlihat ya, terlihat seperti di atas lautan benar. Tapi kalau surut dan ada yang punya tanah-tanah itu akan kelihatan. Ya ini adik-adik ya. Nah itu kalau kita ke kanan kita menuju Bantar Udara. Di sini ada orang-orang di Bali ini senang sekali dengan memelihara burung-burung yang besar-besar. Kalau di Bali ini ada burung garuda besar, burung merpati. Sarangnya di situ sebelah kanan ada. Ini di kanan, nanti adik-adik bisa lihat. Kadang-kadang dia lewat di atas kita, terkejut kita adik-adik. Kelihatan kadang-kadang. Biasanya ekornya kelihatan. Nah itu ekornya kelihatan tuh. Itu banyak tuh kelihatan ekornya. Hah? Itu ya, itu burung garuda itu adik-adik. Oh pesawat. Burung garuda, burung besi itu adik-adik yang melintas terus. Itu tuh sarangnya di situ. Oh pesawat ya. Oh pesawat ya. Mau bikin turun sini. Nah itu kelihatan terbang layang apa itu para
Dua kelihatan di perbukitan yang tanahnya gersang, tanahnya batu kapur. Sebelum dibangun sekitar tahun 80-an sebagai tujuan Nusa Dua Resort, itu kelihatan kering ya, hanya tumbuh-tumbuhan pohon-pohon liar aja ya. Itu. Tapi sekarang setelah dijadikan sebagai Nusa Dua Resort, maka daerah-daerah di perbukitan itu yang dulunya kering kerontang ya, karena memang tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian ya, untuk tanam pertanian tidak bisa deh, karena kering ya, batunya berbatu kapur putih ya, jadi seperti hutan belantara, tetapi yang tumbuh hanya alang-alang aja ya, tanaman-tanaman liar itu. Tetapi setelah dibangun tahun 80-an jalur menuju Nusa Dua Resort, sekarang sudah bermunculan seperti jamur di musim hujan. Yaitu apa? Ya villa-villa ya, bagi investor-investor itu memanfaatkan lahan-lahan tersebut ya, untuk membuat penginapan seperti hotel ya, apartemen, villa ya, dan lain sebagainya ya, seperti kita lihat saksikan dari sini ya adik-adik. Itu. Nah, sebelah kiri juga kelihatan bangunan semuanya ya, para investor adik-adik sudah. Nah, di sini dengan ada dulunya daerah Nusa Dua itu sangat terpencil ya. Terpencil Nusa Dua ini letaknya di sebelah selatan, yaitu menghadap ke Samudra Indonesia. Ya, ketika dibangun untuk memenuhi fasilitas sarana prasarana untuk mengadakan konferensi, Nusa Dua dikembangkan. Dulunya memang agak jauh dan jalannya pun mereka bisa hanya satu kendaraan saja, tidak bisa berpapasan, kecil aja adik-adik, yang mobil-mobil box itu aja, karena di kiri kanannya itu adalah lumpur-lumpur gitu ya adik-adik, bukan lumpur lapindo loh ya. Ya, itu, dan juga pohon-pohon bakau ya. Nah, setelah dulunya mungkin sebelum dibangun tahun 80-an kita dikasih minta mungkin nggak mau, karena tidak bisa diharapkan, apalagi kita tidak bisa bertani, dan bertani pun tidak bisa dimanfaatkan lahannya. Tetapi setelah tahun 80-an dikembangkan sebagai Nusa Dua Resort, itu ceritanya lain lagi ya. Dulu sebelumnya kita dikasih minta nggak mau, sekarang waduh, sini banyak jadi orang-orang kayu mendadak di sini. Ya, orang jadi orang kayu mendadak banyak sekali di Nusa Dua ini. Nah, kalau di pinggir jalan di Gusti Ngurah Rai itu sampai di sana itu, ya Nusa Dua itu di pinggir jalan itu harga tanahnya, kalau di sini ukuran untuk menjual tanah itu dihitung are ya, are itu ukurannya 10 meter panjang, 10 meter lebar, jadi 10 meter persegi. Itu disebut dengan are kalau menjual di sini. Nah, adik-adik coba bayangkan, perkirakan berapa harga per are sekarang? 3 miliar. 3 miliar enggak? Ya, juga miliaran ya, 2 miliar adik-adik. 2 miliar. Kalau di pinggir pantai baru itu 3 miliar. Nah, makanya banyak orang kayu mendadak. Dulunya yang berkeliaran di hutan belantara itu yaitu sapi, kerbau, ya, kambing. Ya, berkeliaran itu binatang-binatang itu. Tetapi sekarang ini binatangnya bukan binatang ini, hewan itu ya. Ada kijang, ada kuda, ada patung yang bermesin tentunya ya, ya. Itu loh ya yang berkeliaran sekarang. Nah, ini di pinggiran ini udah ada ya, jalan Gusti Ngurah Rai ini. Nah, kalau yang ditutup-tutupi pagar itu udah ada investor yang punya. Tol lautnya itu kapan Pak? Tol lautnya, tol laut kalau nggak salah itu pada waktu konferensi APEC Ibu. Ya kalau nggak salah bulan apa itu, tahun lalu kalau nggak salah bulan November, Desember, November, sekarang bulan November 2014 ya Pak ya? 2013 kalau nggak salah. Ada sebelum bulan November itu ya, karena kita akan menghadapi konferensi APEC. Tapi sebelumnya kan ada Miss World-nya juga di sini. Ya, Miss World-nya di Nusa Dua juga ada ya. Nusa Dua dia. Nah, ini sudah adik-adik sampai di daerah Nusa Dua. Nah, kita akan menuju ke Pantai Pandawa ya, kurang lebih sekitar 40 menit ya.
Moga-moga nggak mengalami kemacetan. Nanti adik-adik akan melewati juga namanya Puja Mandala, yaitu tempat suci umat 5